Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali beribadah Tuhan. Ya, kita melanjutkan khotbah seri yang lalu ya, yang lalu mengenai talenta. Ya, ada dua hamba yang bekerja keras mempersiapkan untuk tuannya, memberikan keuntungan untuk tuannya, dan mereka masuk ke kegembiraan tuannya. Dan satu hamba ditolak masuk, ya, bahkan ditolak, katakan hamba yang jahat. Memang dalam jemaat Tuhan ada yang diterima, ada yang ditolak. Pada hari ini kita belajar tentang perumpamaan 10 gadis. Parable of the 10 Virgin. Ya. Perumpamaan ini ada tentang sikap jemaat Tuhan dalam menanti-nantikan, dalam mempersiapkan, menyongsong kedatangan Yesus. Ya. Tetapi ada yang diterima, ada yang ditolak, saudara. Ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun akan saatnya. Udah jelas ya. Ayat ini mengandung 3 makna. Berjaga-jagalah. Ya, menyongsong Yesus. Ya, dan tidak seorang pun tahu kapan saatnya. Dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa aku akan kembali. Ya. Kita bersiap-siap. Tapi ada banyak jemaat yang tidak mau bersiap-siap. Bahkan ibadah seenaknya sendiri. Tidak mau beribadah, ya malas beribadah. Jangan sampai kita tertinggal, saudara. Apakah kita siap? Siap apa? Siap berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siap menyongsong kedatangan Yesus. Apakah kita siap? Atau kita nanti akan tertinggal? Dari perumpamaan ini ada gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bodoh gagal masuk ke dalam pesta perkawinan. Yang bijaksana bisa masuk. Kadang-kadang orang juga bilang gagal. Gagal, waduh Pak udah nasib Pak. Memang nasib saya begini Pak. Gagal terus. Habis terus uangnya nggak berhasil. Saudara, gagal atau tidak bergantung dari kita sendiri. Tuhan maunya kita semua berhasil. Berhasil masuk ke surga nanti. Berhasil sukses juga dalam dunia ini. Tetapi acap kali kita sendiri yang membuat kita gagal. Kenapa? Kita nggak bekerja keras, nggak persiapan, nggak berjaga-jaga. Kalau dalam kerohanian keselamatan, kita mengen hidup seenaknya, nggak mau berjaga-jaga. Apakah saudara siap kalau misalnya besok diangkat Tuhan? Siap nggak? Pak katakan yang siap angkat tangan nih. Wah, ada yang belum siap kan? Lah yang belum siap harus benar-benar siapkan. Kita nggak tahu saudara. Teman saya juga hamba Tuhan pendeta. Baru Senin kemarin dipanggil pulang Tuhan. Ya mereka hamba Tuhan sungguh-sungguh saya tahu. Ya, tapi kalau kita nggak siap, hati-hati saudara. Mari kita belajar mengenai mengapa 5 gadis bodoh ini gagal. Ya, ditolak. Ya, dan yang 5 lagi berhasil. Dan dia dikatakan bijaksana. Mari kita belajar. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya ayatnya saudara ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang apa saudara mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki ya. Ini mengenai latar belakangnya mengenai perkawinan adat Yahudi ya. Zaman dulu laki-laki mempunyai mempelai pasangan ya, pasangan mengiring ke rumah mempelai perempuan. Dan perempuan juga mempunyai pengapit, pengiring. Ya. Jadi saudara, perempuan ini menyuruh pengiringnya 10 orang ya kan, untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Ya. Mereka 10 membawa pelitanya berdiri di pinggir jalan untuk menyongsong mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan. Ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Jadi Wahyu 19 ayat 9 mengatakan, lalu ia berkata padaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi Allah berkata, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, kita semua diundang ke dalam perkawinan anak domba. Tetapi kita kadang-kadang tidak siap. Kita perhatikan 10 orang ini diundang semua ya. Berbahagia apa artinya?
Berbahagia artilah makarios, bahasa aslinya makarios. Sangat diberkati dengan ekstensi beruntung. Diberkati dan beruntung, kaya, berarti bahagia. Ini arti sesungguhnya, arti dari kata-kata aslinya berbahagia. Makarios, ya diberkati. Saudara, kita juga bahagia, gembira kalau kita dipanggil ya ke pesta pernikahan anak domba. Kita perhatikan 10 orang gadis ini. Semua sama-sama diundang ya dalam perjamuan. Dan semua meresponi dengan positif. Mereka sama-sama menyongsong mempelai laki-laki. Mereka sama-sama membawa pelitanya. Dan mereka sama-sama di tempat yang sama. Ya, di pinggir jalan menyongsong laki-laki. Dan mereka sama-sama berbahagia. Ya, karena ketemu mempelai laki-laki yang akan datang ke rumah mempelai perempuan. Tetapi apa bedanya saudara? Dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Bodoh artinya dungu, bebal, ya, tidak mengindahkan, tidak peduli, tidak memperhatikan. Ini kata aslinya bahasa Yunani, bodoh. Jadi orang yang bodoh itu yang cuek, tidak urusan. Ya Allah ibadah ngapain repot-repot pelayanan, ngapain repot-repot kita main musik, ngapain repot-repot kita ada persoalan doa, ngapain baca Alkitab, masa bodoh. Dia kata moros ini saudara ya. Jadi benar-benar bodoh. Jadi kita jangan jadi gadis bodoh. Katakan aku tidak bodoh. Jadi harus bersiap-siap saudara ya. Kita bersiap-siap jangan sampai kita tidak membawa pelita, tidak membawa minyak. Apa arti pelita dalam perumpamaan ini? Pelita adalah firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas. Ya, pelita adalah firman. Ya, jadi kalau kita punya firman, kita jalan di tempat yang terang. Ya, kalau kita nggak punya firman, jalan kita akan gelap dan kita akan jatuh saudara. Ini pelita adalah firman. Dan apa itu arti minyak? Minyak kalau dulu, kalau para komentaris atau teolog mentafsirkan, minyak adalah Roh Kudus. Itu memang benar. Memang benar. Minyak lambang dari Roh Kudus. Tetapi dalam perumpamaan ini konteks menyongsong kedatangan Yesus, minyak adalah simbol kesiapan kita. Minyak adalah simbol kewaspadaan spiritual kita dan preparation kita. Itu minyak. Minyak adalah bahan bakar untuk menjaga supaya pelita tetap menyala saudara. Kalau nggak ada minyak, pelita itu akan padam. Kalau zaman sekarang kan pakai baterai kan, bisa dicas ya kan. Kalau dulu nggak ada, pakai minyak supaya pelita tetap bersinar terang. Ini ada minyak, ada pelitanya. Dulu saya ingat saudara, ada lampu teplok. Kalau saudara pernah pakai ini, saya rasa saudara umurnya seperti saya, 50 ke atas. Yang anak-anak muda nggak tahu Pak, apa sih teplok Pak? Ini lampu apa Pak? Kayak lampu Aladin kayaknya. Saudara, dulu waktu kecil, saya kalau belajar pakai lampu teplok, ya kan? Dibuka kacanya, dibuka itu dikasih minyak kan. Terus ditutup lagi ya. Mungkin Ibu Kesia mengalami kali ya. Ini tahun 70-an ya. Saya pakai teplok, belajar pakai teplok, remang-remang. Rumah saya pakai bilik kayu gitu. Waduh belajar. Ya, kalau habis ya udah minyaknya habis ya mati, padam. Jadi minyak di sini adalah bahan bakar untuk supaya pelita itu menyala, terang. Minyak di teplok ini juga menjaga supaya api ini tetap menyala. Kemudian ya tahun demi tahun nggak pakai teplok lagi saudara. Pakai apa? Petromak. Nah, coba ini. Saudara yang punya ini, yang pakai ini dulu saudara seumur saya. Ya, yang muda-muda ini nggak mengalami apa sih Pak Petromak, apa sih teplok. Saya tahunya Pertamak Pak, bukan Petromak Pak. Ya ini terus lagi nih. Saya bilang, Budi, beliin minyak. Saya beli minyak, terus dipompa-pompa, terus kasang nyala kan. Nanti kalau udah redup lagi, pompa lagi kan. Sampai minyaknya habis, ya udah padam saudara. Jadi minyak di dalam perumahan ini adalah bahan bakar
untuk menjaga pelita tetap hidup. Ya sampai nanti datang mempelai laki-laki. Apa pelita hidup kita? Ya, hati kita. Ya, kita juga punya pelita. Tapi apa bahan bakarnya? Saudara, kita harus menjaga pelita hidup kita supaya tetap menyala-nyala, berkobar-kobar sampai Tuhan datang. Amin saudara. Kita menyongsong kedatangan Tuhan, tapi pelita kita mungkin saat ini padam. Padam, kenapa padam? Kita nggak beribadah. Bagaimana Pak supaya pelita saya tetap menyala-nyala, supaya nanti kalau Yesus panggil saya atau Yesus datang kedua kalinya atau rapture, saya ikut terangkat diterima Tuhan. Pertama, minyak pelita kita adalah kita harus tetap beribadah dengan benar. Ya, inilah nomor satu, ini adalah beribadah dengan benar. Ini adalah minyak bagi pelita hidup kita. Supaya pelita hidup kita tetap menyala-nyala. Ayatnya 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Ya, kalau saudara fitness berguna bagi tubuh saudara sekarang. Tapi kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, rajin ibadah, ya, berguna bagi hidup ini dalam segala hal dan juga untuk hidup yang akan datang. Penting sekali, ini adalah minyak hidup kita saudara. Jangan meremehkan ibadah, Pak. Ibadah Pak, saya malas Pak. Saya lagi banyak orderan Pak. Waduh saudara, banyak orang diberkati Tuhan. Ya, langsung pada kabur dari gereja loh. Kalau nggak diberkati, datang ke gereja rame-rame. Doakan Pak. Oh, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong aku. Tapi diberkati pada ngacir satu persatu. Tidak mementingkan ibadah. Ibadah penting untuk segala hal dalam hidup ini dan penting untuk masa yang akan datang saudara. Jangan sampai ketika Yesus datang, pelita kita padam. Nomor satu ini adalah minyak bagi pelita kita, hidup beribadah dengan benar. Apa yang kedua? Berdoa dengan benar. Kalau kita nggak berdoa, pelita kita akan padam saudara. Ini ayatnya saudara, Matius 26 ayat 4. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Kalau kita tidak berdoa senantiasa setiap hari, roh kita lemah, api kita padam. Dan kita mudah jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Kalau pelita nggak ada minyaknya, kena angin mati. Karena kena angin dia kan banyak menghabiskan minyak. Lama-lama habis. Kita harus punya minyak, itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa senantiasa. Minyak kita harus kita isi terus supaya pelita kita bernyala-nyala saudara. Banyak orang kalau doa hanya membawa list saudara. Listnya panjang loh saudara, kayak list belanja loh, saudara. Tuhan saya minta ini. Panjang. Itu boleh sih boleh, kalau kita memang perlu saudara. Tetapi kita berdoa harus mengucap syukur, berhubungan dengan Tuhan. Minimal setengah jam lah. Pak, doa setengah jam ngomong apa aja Pak. Kalau yang Peter ngomong berjam-jam itu biasa Pak. Tetapi kalau kita nggak bisa ngomong, Tuhan nggak apa-apa saudara. Tuhan kalau kita berdoa, kita hanya termenung saja. Mungkin doa berapa patah kata, udah diem aja. Terus, oh ya Tuhan ampuni dosa-dosaku. Kemarin aku salah Tuhan mencuri ayam tetangga. Oh Tuhan, sorry Tuhan. Kemarin aku punya masalah Tuhan dan aku kayaknya berbuat dosa Tuhan. Jadi kita mungkin gak usah formal. Wah kata-kata indah ya. Tuhan bingung kan, gak usah. Kita, oh ya Tuhan, aku lupa Tuhan. Besok anakku bayar uang sekolah. Gak apa-apa. Gak harus doa tanpa henti, gak usah. Termenung aja di kaki Yesus, dia berdoa saja. Gitu. Kalau doa syafaat udah ada apal kan, itu aja kan. Jadi berdoa saudara, saya tiap pagi berdoa, tiap pagi menyanyi, tiap pagi untuk baca firman. Jadi ini kita benar-benar doa kita yang benar. Orang benar, doa dengan benar, besar kuasanya. Jangan Tuhan beri aku mobil Tuhan, supaya aku tidak dihina oleh teman-temanku Tuhan. Tuhan bilang mobil, lu motor ngutang juga belum bayar. Mobil, lu bensinnya habis juga masih kosong belum beli.
Itu masih nyicil kurang 5 bulan juga kamu nunggak-nunggak melulu. Dikejar-kejar orang mau disita, minta mobil. Nggak usah, udah saatnya Tuhan akan berikan. Kita kadang-kadang minta di luar kemampuan kita untuk daging kita. Boleh kita minta kalau kita memang perlu, boleh. Ya, boleh, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Doa yang benar, saudara. Ini adalah doa adalah minyak bagi pelita hidup kita. Maka doa setiap hari. Ya, setiap hari, setiap saat doa. Saya aja kalau nyetir pakai motor, pakai helm doa. Tuhan, wah kok rame motornya nih, apa? Jalannya rame Tuhan. Oh Tuhan, saya kadang-kadang sering kalau naik motor tuh ya, helm bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan bisa ngomong banyak. Tapi selalu aneh kalau naik mobil nggak pernah, saudara, bayangkan. Aneh kan? Nyanyi motor, saya nyanyi kan, dengar sendiri kan di helm kan. Helmnya rapat, kita nyanyi kan, dengar sendiri. Ngomong sendiri, ya kan. Tahu-tahu ada suara-suara Tuhan. Kadang-kadang saya berhenti dulu, saya rekam dulu, biar nggak lupa kan. Nah, terus buat khotbah kan. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau di mobil jarang, tapi kalau di motor sering. Jadi kita dimanapun, kita doa. Nggak usah merem, saudara, nabrak saudara. Kita nyetir, kita naik motor, naik mobil. Kalau doa jangan tutup mata, ngobrol aja. Tuhan hari ini indah, terima kasih ya Tuhan. Saya sering kok waktu ke mall macet gitu ya. Parkiran penuh kan. Baru masuk ke parkiran bilang, anak Tuhan pasti diberi parkir yang bagus. Tuhan aku percaya kau sediakan parkir yang bagus. Bener loh. Udah macet semua penuh kan. Begitu saya mau nyampe ke itu ada orang keluar. Wah haleluya. Pernah saya sering gitu loh. Penuh mallnya. Begitu saya udah masuk ke parkiran. Pas depan saya itu ada mobil keluar saudara. Jadi kita bisa doa apa saja ya. Ini adalah ibadah. Doa adalah minyak pelita hidup kita supaya tidak padam dan kita bertemu Tuhan. Ketiga, apa minyak yang ketiga? Adalah membaca Alkitab. Ya. Lihat di ayatnya nih, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil kekuatan Allah. Kalau kita punya Injil, punya firman, baca firman setiap hari, kita mempunyai kekuatan Allah. Kita nggak perlu takut, khawatir. Banyak orang khawatir, banyak orang takut. Kenapa? Tidak punya firman dalam hidupnya. Tidak pernah baca Alkitab. Banyak orang gereja tidak baca Alkitab. Ayo, siapa yang nggak baca Alkitab pasti nggak mau ngacung tangannya. Benar saudara, saya percaya banyak orang menolak Alkitab. Penting sekali. Lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Injil, Alkitab, firman Tuhan itu kekuatan Allah yang memimpin kita untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kita tidak pernah baca Alkitab. Bacanya WA, Facebook, dan Instagram. Saudara, baca Alkitab setiap hari. Penting sekali supaya pelita saudara menyala-nyala. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya firman dan firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Kalau kita punya firman, maka kita akan kuat, saudara. Ya, api kita tetap menyala-nyala. Jadi, saudara, saya ingatkan kita harus punya Alkitab, ya. Ada enggak yang enggak punya Alkitab di sini? Ayo, ya kan? Ada loh, saudara, orang kita kasih Bible ditolak loh, saudara. Ada tuh pelayan Tuhan, ada. Bayangkan, pendeta lagi sekarang, ya kan? Saya kasih Alkitab nih, ya kan? Pak, saya nggak mau. Kenapa? Kasih pun nggak bakal saya baca. Alkitab ditolak, saudara. Padahal belinya mahal, ditolak. Berarti dia nggak punya minyak di dalam pelitanya. Dalam budi dia nggak punya, kosong minyaknya, saudara. Saya ada banyak, saudara. Ada banyak. Saya beli, makanya kalau Natal kita nggak bagi hadiah lagi sebenarnya. Bagi Alkitab. Tetapi orang pada pulang semua sebelum pembagian hadiah. Kalau waktu dulu ada rice cooker, kompor gas, kompo, ada apa lagi tuh. Banyak macam-macam elektronik, kayak toko elektronik aja, dipajang. Ada 1, 2, sampai 10 lebihan. Itu jemaat bisa sampai
Selesai loh saudara. Wah gitu terus saudara. Wah penuh gitu semua. Akhirnya hadiahnya habis baru pulang. Akhirnya tahun berikutnya Tuhan berkata, jangan memberi hal begitu. Tidak mendidik jemaat. Akhirnya, oh ya Tuhan, kasih hikmat untuk membeli Alkitab. Saya beli sebuah kitab mahal. Satunya 275.000 waktu itu kan. Akhirnya waktu pembagian hadiah saya bilang, hadiah akan dibagikan nanti ya. Hadiahnya adalah Alkitab. Saudara semua pada pulang semua saudara. Belum selesai ibadah pulang semua. Coba dulu ada hadiah banyak pada begini semua sampai selesai. Sekarang mereka waktu ibadah nggak ada elektroniknya. Mereka tanya-tanya, mana hadiahnya ya? Biasa di sono hadiah kok nggak ada. Sekarang mana hadiahnya kalau ada? Dia sudah gelisah sama. Saya umumkan hadiahnya Natal adalah Alkitab. Langsung pulang tuh. Coba bayangkan. Itu orang Kristen. Ini Yesus lagi ngomong pada murid-muridnya tentang orang Kristen. Ada dua macam orang Kristen. Yang ditolak dan yang diterima. Jadi firman saudara ya. Yang keempat. Memiliki cara hidup yang benar. Ya, jadi Pak beribadah yang benar, ya, berdoa dengan benar, ya, membaca firman dengan benar. Yang keempat adalah memiliki cara hidup yang benar. Ya, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kita hidup yang benar. Kita tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita jahat, kita menuju kematian. Maka jangan jadi orang jahat. Nanti kita mati saudara. Hati-hati ya. Ini beda warnanya. Ini yang baik. Ya, terang. Mereka gelap. Tapi dia tidak menjadi gelap saudara. Maka kita harus benar-benar punya minyak bagi pelita hidup kita. Supaya kita semua masuk ke surga dan diterima oleh Tuhan. Jadi 4 tindakan kita ini adalah minyak untuk pelita hidup kita. Sudahkah kita ibadah dengan benar? Sudah Pak, ya kan? Tapi di ibadah pada main HP, di ibadah pada ngobrol, itu gak benar. Ada yang ibadah hanya Natal aja, ada saudara, banyak. Ada lagi pas ibadah ada ulang tahun gereja, wah itu datang rajin. Ada yang ibadah dengan banyak motivasi, ada makanan, ada souvenir, ada hadiah. Saudara, ini bukan ibadah yang benar. Ini artinya kita punya pelita, tetapi pelita kita mati. Karena nggak ada minyaknya. Ya, jadi kita berdoa dengan benar, baca Alkitab dengan benar, dan memiliki cara hidup yang benar, saudara. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya minyak? Kita lihat, saudara. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua. Pada waktu tengah malam terdengar suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara, di sini ada masalah. Apa masalahnya? Mempelainya tidak datang-datang, ya, terlambat, ya kan, saudara. Zaman sekarang juga biasa demikian. Para komentator, para teolog mengatakan, kenapa mempelai terlambat? Karena ada negosiasi mahar, mas kawin. Ya kan? Ada negosiasi untuk memberikan mas kawin, ya. Tapi itu nggak penting karena apa? Tidak tertulis di Alkitab. Kalau zaman sekarang kenapa mempelai terlambat ke gedung pertemuan? Karena di rumah lagi foto-foto, ya fotografernya diatur, Pak foto begini Pak, Pak foto begini Pak, coba dicium dikit, ya kan? Itu lama kan? Oh belum, ulang lagi. Lalu habis lama kita buru-buru ke gedung pertemuan, hujan kenceng. Macet saudara. Aduh gak berjalan mobilnya, kenapa? Mobil depan tuh ada banjir. Maka depan gak jalan, tengah jalan juga. Macet. Jadi banyak hal yang membuat mempelai itu datang terlambat. Banyak hal yang tapi kita tidak perlu bahas itu. Ya. Yang penting apakah kita siap ketika mempelai itu datang saudara. Yang penting itu datangnya tengah malam. Apa artinya? Saat mereka lemah, mengantuk. Ya. Yesus datang pada kita, hati-hati loh. Tapi pas kita lemah iman, lagi kita murtad, gak ke gereja lagi, undur dari pelayanan. Kita lagi gak suka sama orang di gereja, kita lagi undur. Tuhan datang, kita diangkat gimana coba? Waduh, jadi kita harus siap-siap. Tengah malam artinya saat kita lemah, kita tidak lagi semangat, kita lagi kendor, kerajinan kita, redup, ogah-ogahan ke gereja, ya undur ya dari ibadah bahkan. Itu kita sedang kehabisan minyak.
Dan kalau Tuhan datang, pastilah kita tidak terangkat, saudara. Kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti datangnya air bah. Kita lihat, saudara, ya seperti Nabi Nuh. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Waduh, saudara, kedatangan Yesus, rapture, tidak ada yang tahu. Kita lagi pesta kawin, lagi makan-makan, lagi pesta pora, lagi jalan-jalan, tahu-tahu datang mendadak sekali. Ya, Nabi Nuh pintar sekali, dia baik, dia mempersiapkan dengan baik. Bayangkan, Nuh sebelum air bah datang, selama 100 tahun dia membuat bahtera. Dia bilang, Nuh buat makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Waduh, saudara, kedatangan Yesus, rapture, tidak ada yang tahu. Kita lagi pesta kawin, lagi makan-makan, lagi pesta pora, lagi jalan-jalan, tahu-tahu datang mendadak sekali. Ya, Nabi Nuh pintar sekali, dia baik, dia mempersiapkan dengan baik. Bayangkan, Nuh sebelum air bah datang, selama 100 tahun dia membuat bahtera. Dia bilang, Nuh buat bahtera, ya nanti akan ada air bah. Nuh taat. Bahkan Nuh itu membuat bahtera di tempat yang tidak ada hujan, tidak ada sungai, tidak ada laut. Banyak orang menertawakan, Nuh kerja keras, ya, dan dia mungkin menerima ejekan, ya, cercaan, hinaan. Waduh, orang pada meninggalkan Nuh. Nuh, lu gila ya, ngapain bikin bahtera? Ada air bah mau datang, ayo bantu kita supaya kamu selamat air bah. Ah, mana ada, hujan aja gak ada, setahun gak hujan masa ada air bah. Air bah paling juga dikit, kita bisa naik ke gunung. Semua menertawakan Nuh, saudara. Betapa besar dan beratnya persiapan-persiapan yang Nuh lakukan untuk menyongsong air bah, saudara. Nuh mau direpotkan, Nuh mau berkorban, membawa kayu ke gunung, membuat bahtera. Kalau yang gadis bodoh tidak mau direpotkan, membawa minyak dalam buli-buli. Tidak mau susah-susah, ngapain berat-beratin tangan, bawa minyak ngapain. Dia tidak bijaksana, tidak memikirkan kemungkinan yang terjadi ke depan. Mungkin mulai datang terlambat atau ada apa, kita nggak tahu. Mereka tidak memikirkan, cuek, maka katakan bodoh, tidak memperhatikan, cuek. Kita mungkin saja cuek juga, ngapain Pak ke gereja, ngapain sih Pak pelayanan, ngapain sih saya jadi asar kolektan. Saudara, kita kalau mau melayani Tuhan dengan baik, beribadah, berdoa, sungguh-sungguh firman Tuhan, kita sedang mempersiapkan bahtera kita, pelita kita tetap menyala-nyala, saudara. Jangan sampai kita tahu-tahu datang mendadak Tuhan, kita sudah nggak keburu, saudara. Jangan sekali saat tidur, ya. Jadi kita harus benar-benar belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh apa yang kita lakukan, saudara. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir padam. Di dalam bahasa aslinya penumi, quench. Di King James Version sudah padam. Jadi sudah padam. Wih, kok mati nih pelitaku, bingung dia. Dia memenah-menah. Gimana gak ada minyak? Udah mati gimana nih, mau datang mempelai nih. Dia kaget semua, saudara. Ya, jadi bingung sekali, panik mereka. Jadi yang 5 masih bak minyak, dia santai saja, saudara. Tapi yang 5 lagi dia tidak mau. Berat, saudara. Jadi saudara, akhirnya mereka membenahi tapi sudah terlambat. Tidak bisa menyala lagi pelitanya, saudara. Seperti Nuh, banyak orang menyepelekan Nuh, menghina, menyakiti Nuh, ya kan, melecehkan Nuh, menista Nuh, dan meninggalkan Nuh. Ketika air bah datang, langsung dia berbenah diri, lari ke bahtera Nuh. Nuh, tolong. Mereka panik.
lagi kain mengawinkan, lagi malam-malam, lagi pesta pora, air bah datang, air bah datang, air bah datang. Ayo lari ke Patranu, lari ke Patranu. Akhirnya semua lari ke Patranu. Saudara, tapi terlambat. Patranu sudah ditutup oleh Tuhan sendiri. Nuh lihat kasihan. Kamu dulu menghina aku, ngecek-ngecek aku, kata aku orang gila. Sekarang gedor-gedor. Nuh langsung menjawab dengan nyanyian. Terlambat sudah kau datang padaku. Wah, nyanyi terlambat. Dulu nggak mau saudara, sekarang dia mau. Ya kan? Kini pintu tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Aku menderita 100 tahun kau hina. Kerja keras, bikin batra, lu ecek-ecek, lu hina-hina. Cukup sudah penderitaanku. Cukup sudah penderitaanku. Kini kau datang lagi padaku. Setelah kau siksa diriku. Terlambat sudah, terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Lu nyanyi di atas perahu gitu, nyanyi di atas Sumatera. Inilah kalau pendeta bekas penyanyi begini saudara. Ya. Jadi Nuh begitu, kamu siksa aku. Kamu lecehkan aku, hina aku, tinggalkan aku. Sekarang datang lagi, terlambat sudah. Ya. Nanti setelah pulang nyanyi ya. Aku tidak mau terlambat ya. Ya kini pintuku tertutup bagimu. Jangan sampai tertutup pintu Tuhan untuk kita saudara. Amin saudara. Siapkan. Nuh bekerja keras. Api kita mungkin saat ini padam saudara. Jangan sampai kita tuh, oh Pak tenang aja. Kan saya orang Jawa Pak. Swarga nunut, neraka katut Pak. Wah enak aja. Nggak ada. Maka itulah orang yang bodoh itu mau ngikut-ngikut selamat. Datang kepada orang bijaksana minta minyaknya. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Sedikit saja. Tapi orang bijaksana nggak mau. Dia bilang, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, no, nehi. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang setelah siap-siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi istilah swarga nunut, neraka katut itu tidak berlaku saudara. Persiapkanlah diri kita. Pak, saya sudah siap Pak. Saya anak pendeta. Oh keren. Saya lahir di gereja loh Pak. Bahkan tidur pun di gereja Pak. Makan tidur di gereja. Wah, tidak menjamin saudara anak pendeta. Saudara justru pendeta juga. Ya penginjil. Tidak menjamin kita bisa diterima kalau pelita kita padam. Adakah kita sudah berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, ya, hidup dengan benar, ya, dan beribadah dengan benar untuk menjaga supaya berita kita tidak padam, ya. Kalau cuma baca firman kita nggak melakukan itu nggak benar, percuma. Kayak orang Farisi dan ahli Taurat, dia ibadah dengan benar, keren kan? Doa pun mungkin dengan benar, tapi dia jalan-jalan lihat banyak orang, ya kan? Ibadah dengan benar. Ya, dia imam-imam, apal Alkitab, baca Alkitab dia dengan benar, tapi dia tidak hidup dengan benar. Ya, jadi tidak melakukan firman Tuhan, maka ditolak oleh Yesus, saudara. Hati-hati kita supaya tidak ditolak Yesus. Jadi 5 gadis bijaksana ini bilang nehi, itu artinya dia bukan pelit, saudara. Bukan pelit. Kok pelit Pak? Karena dia bijaksana, dia tahu kalau aku berikan kemungkinan, ya. Pasti nanti kalau nggak keburu, nggak sampai, semua padam, semua ditolak. Jadi bijaksana memikirkan hal-hal yang akan terjadi kalau saya berikan minyak itu. Bukan pelit, dia nggak mau ambil risiko. Dan juga yang bodoh juga nggak mungkin bisa minta minyak itu, pasti juga nggak cukup. Bahkan nanti semuanya juga nggak masuk ke ruang perjamuan. Saudara, kita tidak bisa menumpang keselamatan dari orang lain. Pak, saya pendeta. Kan katanya satu orang percaya seluruh keluarga diselamatkan. Konteksnya lain itu. Konteksnya lain.
Bukan, oh Pak kan Pak Pastor pendeta, Pak Pastor penginjil, hamba Tuhan, gembala. Pasti saya selamat dong Pak. Jelas satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Bukan, artinya apa? Kalau kamu diselamatkan, kamu beri berkat, kamu menginjil, membuat semua orang percaya di rumah itu. Bukan surga nunut, maka katut. Itu masalah. Ya, saudara, apakah pelita kita masih menyala saat ini, saudara? Kita periksa. Pak, sudah lama saya enggak berdoa. Pak, sudah lama saya enggak ada saat teduh. Sudah lama saya enggak beribadah. Itu artinya pelita hidup saudara saat ini sudah padam. Kalau mempelai datang hari ini, Yesus datang hari ini, pasti kita akan ditolak, saudara. Hati-hati. Jangan sampai nanti Yesus menyanyi seperti Nuh menyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku. Waduh, jangan saudara. Ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ya, jadi mereka datang ke perjamuan, tetapi tidak bisa, sudah ditolak, terlambat sudah, ya kan? Tidak bisa, kamu tidak mau menderita dalam persiapan, kamu tidak mau menderita dalam berjaga-jaga. Udah jelas katakan bahwa kamu berjaga-jaga. Tapi kamu tidak mau bawa minyak, tidak mau ibadah dengan sungguh, tidak mau baca Alkitab dengan sungguh, tidak mau berdoa dengan sungguh, tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh. Maka kalau orang-orang jahat, udah pasti ditolak. Itu nggak punya pelita. Ketahuan deh. Orang punya pelita atau tidak ketahuan. Yang jahat-jahat itu pasti nggak punya pelita. Udah padam dari zaman dulu kala, saudara. Dan pasti kalau datang mempelai, sudah terlambat. Pasti terlambat, pasti ditolak. Ya, bukan semua orang di gereja diterima Tuhan. Amin, saudara. Ayatnya, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang Kristen bisa tidak dikenal Tuhan. Bukan karena dia habis operasi plastik, bukan ya. Gak dikenal. Kok wajahnya lain, bukan ya, bukan. Ya kan, operasi plastik. Tahu-tahu dia mati, Tuhan katanya aku umur panjang. Loh, kamu siapa? Loh, kok lain wajahnya? Habis operasi plastik. Ya bukan. Ya. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang Kristen pun bisa enggak dikenal Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, karena Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Hidup sesuai firman Tuhan? Hidup dengan benar, berdoa, memuji menyembah Tuhan, beribadah. Kalau belum, saudara pasti dikatakan Tuhan, aku tidak kenal kamu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya kan? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, ya, ini saya bahas di sini. Kami bernubuat demi namamu, kami bernubuat. Ini pendeta kelas tinggi, saudara. Bisa bernubuat, ngusir setan, ya kan, mengadakan banyak mujizat. Ini pendeta kelas tinggi, pendeta kelas tinggi, ya kan. Kita aja belum tentu bisa bernubuat, ya kan? Mungkin bisa bernubuat kita nggak ngusir setan, nggak bisa lengkapi 3 loh. Bisa bernubuat, ya, mengusir setan dan membuat banyak mujizat. Ini Tuhan sedang ngomong pada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kelas tinggi, yang sudah hebat. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi saudara, banyak orang Kristen yang ke gereja tetapi hatinya jahat. Jangan sampai kita punya hati yang jahat. Pak, gimana kalau kita dijahatin orang? Biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kalau kita membalas, kita sedang mengurangi minyak kita. Dan pelita kita akan padam. Kalau mereka menyerang, mencuri, ya, memfitnah kita,
biarkan saja karena memang mereka tidak punya pelita dan padam. Tapi jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Kenapa? Nanti pelita kita padam. Ya saudara, jangan sampai ya terjadi. Ya. Ayat berikutnya, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, pertama saya ulang lagi. Ya, jadi kita berjaga-jagalah. Di Matius ayat sebelumnya, Yesus berkata, karena berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yesus ngomong 2 kali. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Dan Yesus ngomong 2 kali. Tidak ada orang yang tahu harinya. Tidak ada yang tahu saatnya. Tuhan datang 2 kali. Artinya sangat penting sekali. Bahwa Tuhan sudah ingatkan. Berjaga-jagalah. Berdoalah. Ya kan? Membaca firman-lah. Beribadahlah, berbuat baiklah. Berkali-kali Tuhan ngomong berjaga-jagalah. Tetapi kadang-kadang kita tidak berjaga-jaga. Saudara, ya, saat ini kita merenungkan hidup kita. Apakah kita masih mempunyai pelita yang menyala-nyala? Ataukah sudah lama padam, saudara? Mari kita harus mulai membenahi diri, membereskan pelita kita. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Hari ini sudah mulai bertobat, hidup dengan benar, hidup sesuai firman Tuhan. Adakan waktu memuji, menyembah Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Maka pelita kita akan hidup kembali. Dan jika Tuhan datang, pasti kita akan diangkat, diterima. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus? Ini rangkumannya. Pertama, persiapkanlah minyak kita. Ya, beribadah dengan benar, ya, dengan serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan lakukan itu, ya. Berdoa dengan benar, berdoa senantiasa, memuji Tuhan, berdoa, bercakap-cakap supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, membaca Alkitab dengan benar. Yang keempat, memiliki hidup yang benar. Persiapkan minyak kita. Yang kedua, berjaga-jaga dan waspada. Jangan tidur. Jangan tidur artinya kita jangan lemah iman kita. Jangan nggak ke gereja, jangan lemah. Ya, kita jangan tidur, waspada. Bahwa kelak akan terjadi hal ini. Kita mungkin kelak besok kita mati. Ya kan? Kita umpamakan kita mati besok, maka kita hidup benar hari ini. Ya. Waspada terhadap ajaran sesat. Banyak ajaran-ajaran sesat yang berkata sekali selamat tetap selamat. Dia memakai ayat di dalam Tuhan, tidak lagi penghukuman, ya, yang di dalam Kristus Yesus kan. Betul, tidak ada penghukuman lagi. Kalau kita benar-benar di dalam Kristus Yesus. Tapi apakah kita sudah? Nah itulah. Jadi ini 5 gadis ditolak Tuhan, ditolak. Ya. Jadi jangan pikir 10 semuanya dipanggil untuk menyongsong mempelai, menyongsong Tuhan. Tapi 5 ditolak. Jadi jangan sampai kita semua apa tenang aja Pak, pokoknya pasti kita masuk surga. Oh tidak, tidak. Kalau hari ini saudara tidak berubah, masih belum bertobat, pelita kita padam dan kita ditolak Tuhan. Hati-hati, jangan bilang selamat sekali selamat tetap selamat. Ya. Waspada terhadap orang fasik. Jangan kumpul orang fasik. Nanti kita ikut-ikutan fasik. Fasik artinya kita nggak percaya Tuhan lagi. Nggak beribadah lagi saudara. Hati-hati kita bergaul. Hati-hati kita udah terang. Kita kumpul orang fasik dan kita akhirnya ditolak Tuhan. Ya. Ayatnya saudara. Tetapi kamu saudara-saudara. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Tapi berjaga-jagalah dan sadar. Itulah saudara, kita harus benar-benar berjaga-jaga dan sadar. Dan kita akan terus mempunyai pelita yang menyala-nyala. Dan kita akan menerima kedatangan Tuhan dan kita akan terima di surga. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Minyak kita jangan sampai habis saudara.